Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemampuan untuk terus belajar. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang materi bangun ruang sisi datar, khususnya subbab kubus dan balok part 1. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari dan memperhatikan video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, mengenal bagian-bagian kubus serta balok, dan yang kedua, membuat jaring-jaring kubus serta balok. Adapun konten yang akan kita berikan pada kalian pada kali ini, yang pertama yaitu tentang bagian-bagian kubus serta balok, yang kedua kerangka kubus serta balok, dan yang ketiga jaring-jaring kubus serta balok. Memasuki materi yang pertama yaitu bagian-bagian dari kubus serta balok. Bagian-bagian dari kubus serta balok yang pertama yaitu ada rusuk, titik sudut, dan bangun atau sisi. Di sini kita berikan contoh gambar kubus serta balok. Yang pertama ada kubus ABCD EFGH, dan yang kedua ada balok ABCD EFGH. Kalian bisa lihat di sini penamaan dari kubus serta balok ini berdasarkan huruf-huruf yang mewakili titik sudut pada bangun ruang tersebut. Yang pertama yaitu kita sebutkan dulu alasnya ABCD, kemudian baru atapnya EFGH, dan ini harus berurutan. Misalkan di sini nanti hurufnya di sini D-nya dulu, kemudian di sini C-nya, berarti alasnya bukan ABCD melainkan ABDC, ya, harus urut, tidak boleh loncat-loncat. Bagian dari kubus serta balok yang pertama yaitu ada rusuk. Biasanya diwakilkan dengan huruf R kecil. Rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Pada kubus dan balok yang ada di gambar atau di layar kalian, kita misalkan rusuk AB dan BC. Untuk di kubus, kita wakilkan dengan garis yang berwarna kuning, ada rusuk AB dan rusuk BC. Kemudian untuk baloknya, kita wakilkan dengan garis yang berwarna pink. Di sini ada rusuk AB dan rusuk BC, dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada titik sudut. Titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Saya ulangi, titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Nah, di sini kita misalkan ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kalian bisa lihat di sini titik A. Titik A ini merupakan titik tempat pertemuan tiga buah rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk AD, rusuk AE. Sehingga di sini dinamakan dengan titik A dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada bidang atau sisi. Merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kalau kalian lihat, kamar kalian itu bisa jadi berbentuk kubus ataupun balok. Dinding yang membatasi antara kamar kalian dengan bagian dari luar kamar kalian itu merupakan bidang atau sisi. Atau misalkan kalau kalian ingin lebih konkretnya, tembok yang ada di kamar kalian itu merupakan salah satu contoh bidang atau sisi dari bangun ruang. Di sini kita misalkan bidangnya yaitu ABCD dan ABFE. Bidang yang pertama ABCD pada kubus dimisalkan dengan yang berwarna kuning. ABCD berarti ini daerah alas yang diarsir berwarna kuning. Kemudian bidang ABFE ini berarti bidang depan yang diarsir berwarna kuning. Sedangkan untuk yang balok sama, bidang ABCD, ABFE
yang digambarkan atau yang diarsir dengan berwarna pink. Bagian dari kubus serta balok selanjutnya yaitu ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Di sini kita menggunakan contoh pada kubus. Bagian yang pertama yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Saya ulangi, diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Pada kubus ABCD FGH ini, kita ambil salah satu bidangnya yaitu bidang ABFE, sehingga diagonal bidang yang terbentuk adalah ruas garis AF dan BE. Nah, di sini kita ambil bidang ABFE, maka diagonal bidangnya yaitu dari titik A kita tarik garis ke titik F menjadi ruas garis AF, dan dari titik B kita tarik ke titik E menjadi ruas garis BE. Nah, ruas garis AF dan BE ini merupakan atau dinamakan diagonal bidang. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Saya ulangi, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Bila diagonal bidang itu dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang, sedangkan untuk diagonal ruang merupakan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Di sini kita contohkan yaitu ruas garis DF dan CE. Kalian bisa lihat ruas garis DF ini yang pertama, dari titik D ditarik garis ke titik F. Ruas garis ini melintasi atau memasuki dalam ruangan kubus tersebut, sehingga dia dinamakan dengan diagonal ruang. Begitu juga dengan ruas garis CE. Bila ditarik garis dari titik C ke titik E yang saling berhadapan, ini tiga ruas garisnya berada di dalam ruangan atau di dalam kubusnya, sehingga ruas garis DF dan CE ini dinamakan dengan diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu bangun ruang. Saya ulangi, bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang pada suatu bangun ruang. Di sini kita misalkan dua bidang diagonal. Ada bidang diagonal ABGH, seperti ini gambarnya. Bidang ABGH diwakili atau dibatasi oleh dua rusuk, yaitu rusuk pertama rusuk AB, rusuk yang kedua adalah rusuk GH, dan dua diagonal bidang. Diagonal bidang yang dimaksud adalah diagonal atau ruas garis BG dan ruas garis AH. Ruas garis BG dan AH ini merupakan diagonal bidang karena terletak pada bidang BCGF dan bidang ADHE. Kemudian bidang diagonal yang kedua ada bidang diagonal BDHF. Seperti ini bidang diagonalnya. Dibatasi oleh dua rusuk, yaitu rusuk pertama rusuk BF dan rusuk yang kedua ada rusuk DH. Dan dua diagonal bidang. Diagonal bidang yang pertama yaitu ruas garis BD yang terletak pada sisi ABCD, dan yang kedua ada diagonal bidang FH yang terletak pada bidang EFGH. Jadi bidang BDHF ini merupakan bidang diagonal.
Berikutnya yaitu tugas pertama kalian. Di sini kalian menentukan bagian-bagian dari kubus serta balok. Tugas ini kalian kerjakan di selembar kertas folio. Kalian perhatikan di sini ada kata gambar. Ada kata gambar yang artinya kalian menggambar satu kubus dan satu balok. Pemberian nama terserah kalian, kecuali A, B, C, D, E, F, G, H, karena sudah dicontohkan di slide sebelumnya. Beratnya ulangi, kalian menggambar satu kubus dan satu balok dengan penamaan terserah kalian, kecuali A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dari masing-masing gambar ini kalian identifikasi banyaknya rusuk ada berapa, kemudian kalian sebutkan semuanya, banyaknya titik sudut ada berapa, juga kalian sebutkan, dan seterusnya. Kalian membuat menu seperti yang ada pada layar HP kalian atau layar laptop kalian ini ya. Silakan pause video ini, kemudian kalian salin soal-soalnya atau kalian screenshot soal-soalnya bisa. Berikutnya yaitu subbab materi yang kedua, ada kerangka kubus serta balok. Kerangka dari sebuah bangun ruang merupakan pengertian dari rusuk dalam suatu bangun ruang. Untuk yang pertama yaitu kubus. Di sini kubusnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Model kerangka kubus memiliki panjang rusuk atau panjang sisi yang sama. Sekarang perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Model kerangka kubus pada gambar di samping memiliki panjang sisi R. Kita ketahui bahwa jumlah rusuk pada kubus ada 12 buah. Maka jumlah panjang rusuk atau kerangka kubus dirumuskan dengan 12 kali R, atau biasanya dituliskan dengan 12R, tidak masalah. Berikutnya yaitu kerangka balok. Perhatikan gambar kerangka balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pada gambar kerangka balok di samping mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T. Perhatikan gambar kerangka balok tersebut. Panjang AB sama dengan CD, sama dengan EF, sama dengan GH, sama dengan P. Kemudian yang kedua, panjang AD sama dengan BC, sama dengan EH, sama dengan FG, sama dengan L. Dan panjang AE sama dengan BF, sama dengan DH, sama dengan CG, sama dengan T. Jika kita akan membuat kerangka balok tersebut dengan kawat, berapakah panjang kawat yang diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena jumlah P, L, dan T masing-masing ada 4 buah, maka untuk membuat model kerangka balok seperti gambar di samping diperlukan seperti ini. 4 dikali AB ditambah 4 dikali BC ditambah 4 kali BF sama dengan, karena AB tadi dimisalkan dengan P, BC dimisalkan dengan L, dan BF dimisalkan dengan T, maka menjadi 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T. Bila disederhanakan dengan metode distribusi, 4-nya kita keluarkan, kemudian buka kurung, P ditambah L ditambah T. Jadi untuk rumus kerangka kubus ada 12 kali R, sedangkan untuk rumus kerangka balok ada 4 dikali buka kurung P ditambah L ditambah T. Tugas 2, ada 4 soal. Silahkan kalian pause atau kalian screenshot layar ini. Kemudian kalian salin soal-soal yang tertera pada layar HP atau layar laptop kalian.
Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus serta balok. Yang pertama ada jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 6 persegi yang kongruen, sedemikian sehingga bila dilipat pada rusuk-rusuk sekutu dapat membentuk kubus. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah bangun konkret berbentuk kubus, kemudian antar rusuknya, untuk menentukan jaring-jaringnya, antar rusuknya kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, kita renggangkan, maka akan menjadi pada gambar yang C. Nah, gambar C ini dinamakan dengan jaring-jaring dari kubus. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Nah, untuk menjelaskan tentang jari-jari kubus lebih lengkapnya, kita di sini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti kalau misalkan kalian penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba sendiri menggunakan PC atau laptop kalian. Di sini kita sudah membuat suatu persegi dengan ukuran 3 satuan. Nah, di sini ukurannya 3 satuan. Kemudian ini merupakan alas dari suatu kubus. Nah, kemudian dari alas ini kita buat 3 dimensinya, bisa kalian lihat berada di sebelah kanan. Ini merupakan kubus ABCD IJKL. Nah, saya ulangi lagi, ini namanya kubus ABCD IJKL. Untuk membuat jaring-jaringnya, ini ada slide namanya. Kita coba untuk merenggangkan atau melepaskan ikatan-ikatan antar rusuknya pada kubus tersebut. Seperti ini, bisa kalian lihat. Ini kalau misalkan dilihat dari depan akan terbentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat dari atas, bisa seperti ini. Ini kalau misalkan jaring-jaringnya digambarkan secara normal, bisa kalian lihat pada sisi kiri. Kalau misalkan dilihat dari 3 dimensi akan seperti ini. Ini dari samping, dari atas, dari samping lagi, dari depan, dari belakang, seperti itu. Semoga membantu. Berikutnya yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 persegi panjang, sedemikian sehingga dapat membentuk balok. Sama halnya dengan kubus, dari bangun konkret yang berbentuk balok, kita pisahkan antar rusuknya. Bila kita rentangkan bangun tersebut, maka akan membentuk jaring-jaring balok. Untuk lebih detailnya bisa kalian lihat pada video berikut ini. Nah, berikutnya untuk jaring-jaring balok, di sini kita sudah buat alasnya berupa persegi panjang dengan ukuran panjangnya 6 satuan dan lebarnya 4 satuan. Kemudian untuk tingginya nanti kita tentukan yaitu 5 satuan. Untuk yang berwarna hijau ini merupakan jaring-jaring dari balok ABCD IJKL. Nah, sekarang kita akan melihat jaring-jaring balok yang akan terbentuk bagaimana. Di sini merupakan balok ABCD IJKL. Bisa kalian lihat dari atas, dari samping, dari depan, dari samping lagi. Ya, kita sekarang akan mencoba melihat jaring-jaring yang akan terbentuk. Seperti ini. Untuk misalkan kalian gambar, bila dilihat dari atas maka akan tampak pada layar di sebelah kiri. Sedangkan untuk 3 dimensinya, kalau kalian memutar-putar bisa tampak dari atas, sama bukan? Ditampak dari samping, dari belakang, dari samping lagi. Seperti itu. Jadi untuk warna hijaunya ini merupakan jaring-jaring baloknya, sedangkan untuk yang warna merah merupakan bangun dari baloknya. Tugas 3, buatlah jaring-jaring kubus atau balok.
kalian bisa memilih salah satu saja dengan ukuran kalian sendiri yang menentukan. Dokumentasikan atau kalian foto setiap langkah-langkah yang kalian lakukan dalam membuatnya. Upload hasil dokumentasi kalian melalui Instagram. Teknik pengumpulan tugas. Untuk tugas pertama dan tugas kedua, tekniknya sama, yaitu kalian mengerjakan di selembar kertas folio bergaris, kemudian hasil pekerjaan kalian dikumpulkan di sekolah, diletakkan di rak tugas masing-masing kelas. Batas waktu pengumpulannya maksimal sampai hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Khusus untuk tugas ketiga, hasil dokumentasi kalian dalam membuat jaring-jaring kubus atau balok kalian upload di Instagram dengan caption yaitu nama lengkap ya, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Jangan lupa mention akun Instagram guru mapel kalian. Kelas A sampai kelas C guru mapelnya yaitu Bu Sri Widiati, kelas D sampai F guru mapelnya ada Bu Lili Purwati, dan kelas G sampai I guru mapelnya adalah Bu Ratna Prabawati. Kemudian jangan lupa kalian beri hashtag seperti yang sudah tertera pada layar HP atau layar laptop kalian. Silahkan kalian pause atau kalian screenshot layar ini agar mengingatkan kalian bagaimana teknik pengumpulan tugasnya. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Inilah kalimat yang bagus yang diutarakan oleh Pythagoras selaku penemu dari teorema Pythagoras. Semangat belajar semuanya, meskipun kita berada dalam masa pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir. Demikian penjelasan materi dari kami pada video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM Instagram di @ratnaps2229 atau kalian bisa chat on the Quipper ke guru mapel kelas masing-masing. Terima kasih banyak atas waktunya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.